Juga sama, nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main, camping-campingan. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu ceramah yang mengejutkan dari Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, teman-teman sekalian, yang membahas tentang naik haji. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena saya melihat akhir-akhir ini ada banyak sekali teman-teman kita Muslim yang kemudian sibuk mengurusin kekristenan, sibuk ya untuk menyarankan kepada Kristen itu gagasan tentang ketuhanan Yesus dan lain sebagainya ya. Seperti yang dilakukan oleh artis Syahrini beberapa waktu yang lalu. Karena ini masih trending topik. Teman-teman sekalian, ini menarik. Saya angkat ini untuk memberitahukan kepada artis Syahrini ya, dan teman-teman polemikus yang lain yang sibuk mengurusin kekristenan, agar berfokus mempelajari agamamu sendiri. Jangan ganggu agama Kristen, karena Anda tidak akan paham tentang kekristenan. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, kali ini saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan pemaparan daripada Kiai Haji Buya Syakur, kemudian ada Syekh Panji Gumilang kemarin, dan juga ada Saifuddin Ibrahim di video ini. Nah, teman-teman sekalian, silakan simak karena ini sangat menarik. Berikut videonya. Juga sama, nggak usah dilebih-lebihkan lah bahwa haji itu realitanya tidak lebih seperti orang main-main, camping-campingan, muter-muter bangunan, mondar-mandir bolak-balik, namanya sa'i. Terakhir lempar apa itu? Lempar setan, kena enggak? Kena jidatnya enggak? Itu kan semuanya main-main. Lalu apa artinya? Nah, artinya ibadah haji itu bukan syariat gedebluk dari langit pada Kanjeng Nabi, tetapi tradisi itu sudah berlaku sebelum Kanjeng Nabi lahir. Jadi itu adalah kearifan lokal yang ada di Jazirah Arabia, yang intinya adalah napaktilas tentang seseorang yang dulu pernah mencari Tuhan, namanya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah panutannya Kanjeng Nabi Muhammad dan diperintahkan fattabi millata Ibrahim Hanifah, kan begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salah satu poin penting yang disampaikan Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin dalam topik bahasanya tentang ibadah haji adalah bahwasanya ternyata naik haji itu bukanlah wahyu atau syariat yang diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, atau dengan kata lain bukan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi haji itu hanyalah tradisi atau kearifan lokal yang ada di negara Jazirah Arab. Bahkan oleh Profesor Kiai Haji Buya Syakur Yassin, tradisi naik haji itu telah ada bahkan jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, haji itu sesungguhnya hanyalah tradisi atau kearifan lokal semata bagi masyarakat di Jazirah Arab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terkait dengan tradisi atau ibadah haji ini sebenarnya sudah juga dikomentari oleh tokoh-tokoh agama lainnya seperti halnya Syekh Panji Gumilang dan juga Pendeta Murtadin Saifuddin Ibrahim. Pendeta Saifuddin Ibrahim menyarankan agar sekiranya umat Islam yang ada di Indonesia tidak perlu menghambur-hambur uang atau menghabiskan uang puluhan bahkan ratusan juta hanya untuk pergi naik haji, tapi tabunglah atau gunakanlah uang tersebut untuk membangun ataupun memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya memperbaiki kualitas pendidikan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Itu menurut Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam memberikan pendapatnya, atau dengan kata lain ketidaksepahamannya juga tentang tradisi atau ibadah haji yang sampai hari ini masih saja dilakukan oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Sementara Syekh Panji Gumilang menilai bahwasanya
tempat haji itu dalam hal ini adalah Madinah dan Mekah sesungguhnya itu bukanlah tanah suci, tetapi yang tanah suci itu ialah Indonesia, tumpah darah kita. Indonesia tanah yang suci, tuh suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Kalau jadi menteri agama satu, jangan naik haji ke Arab. Jangan naik haji ke Arab. Itu ngabisin duit, menguntungkan Arab, merugikan Indonesia. Bayangkan satu orang naik haji, itu bayar full untuk orang Arab saja, untuk Arab Saudi 50 juta. Memang uang haji itu sudah ditabung, maka harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan Indonesia ke depan. Terutama membangun sarana pendidikan Islam untuk memperbaiki masyarakat Islam yang sudah rusak otak hatinya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari 3 tokoh. Dan inilah yang saya nantikan dari teman-teman muslim itu. Karena saya juga suka menonton ceramah-ceramah daripada ulama-ulama. Sehingga saya sangat menyarankan sekali kepada para mu'alaf ya. Seperti misalnya Kainama, ada Donditan, ada Aristo, ada Ipung Atria, ada beberapa lagi ya, para mu'alaf ya, mu'alaf Prince gitu ya. Maksud saya begini, silakanlah berfokus untuk membahas ajaran agama Islam sendiri. Bukan hanya seperti topik naik haji ini. Anda bisa membahas juga tentang turunnya wahyu. Atau Anda bisa membahas tentang misalnya sholat dalam Islam. Hukumnya apa sih kalau misalnya tidak sholat? Mungkin Anda lebih bagus Anda bahas itu dan siarkan gitu. Ya, entah itu di akun media sosial Anda, itu silakan. Atau mungkin jadi status-status Anda, boleh. Ya, jangan kemudian seperti dilakukan oleh artis hari ini yang sangat menyinggung kekristenan. Ya, karena itu sangat konyol sekali dan pertanyaan itu sebenarnya udah berulang-ulang untuk dijawab dan dijelaskan oleh orang-orang Kristen. Hanya saja kan teman-teman Muslim tidak mau menerima apa yang dijelaskan oleh orang-orang Kristen. Karena menurut kalian, oh itu nggak masuk akal, nggak masuk logika. Allah itu kan esa, Allah itu kan mengajarkan tauhid gitu. Ya, kenapa malah kekristenan itu mengajarkan tentang Tritunggal dan lain sebagainya. Nah ini dia teman-teman sekalian. Padahal kalau paham sebenarnya Islam dan Kristen itu, kalau kita berbicara untuk menyatukan teologisnya, historisnya, itu tidak akan bisa karena kita memang berbeda begitu. Sehingga saya berharap bahwa kita masing-masing untuk membicarakan agama kita saja, ya. Karena kekristenan juga pun ya dalam Alkitab kami tidak pernah menyinggung-nyinggung ya tentang agama lain. Ya tetap konsisten kami dari nubuatan tentang Perjanjian Lama soal Mesias dan itu digenapkan di Perjanjian Baru dan itu yang dikhotbahkan, yang diceramahkan oleh para pendeta. Ya, termasuk saya teman-teman sekalian. Saya berkhotbah, berceramah setiap hari Minggu. Ya, jadi artinya kita tidak pernah membahas Islam. Yang kita bahas adalah ayat-ayat kitab suci. Karena kami bisa berdiri sendiri tanpa harus kami mengganggu kitab suci agama lain. Ya, jadi mungkin ini jadi pelajaran buat Syahrini agar lebih dalam lagi untuk memahami agamanya sendiri. Saya Arif Gunung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Salam.